13 pedoman umum gizi seimbang di Indonesia. Tapi karena mungkin kurang disosialisasikan ya Kak, jadi kurang banyak nih masyarakat yang tahu, dan masyarakat tuh masih menganggap bahwa si slogan 4 sehat 5 sempurna ini masih berlaku loh ternyata di negara kita ini. Nah, akhirnya karena hal itu, dari Direktorat Bina Gizi Kemenkes RI mengadakan suatu konferensi. Nah, di konferensi itulah akhirnya si slogan 4 sehat 5 sempurna disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang. Halo Kak Tika. Halo Kak Windy, gimana kabarnya nih hari ini? Wah, sehat banget nih Kak. Kalau dari Kak Tika sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sangat sehat hari ini dan sangat excited gitu bertemu dengan Kak Windy. Kak Windy sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Karena saya sebagai mahasiswa ya Kak, jadi kesibukannya tuh gak jauh-jauh dari kuliah dan tugas-tugas kuliah. Tapi saya juga menyempatkan diri gitu Kak untuk ikut organisasi dan kepanitiaan yang tentunya berhubungan dengan jurusan gizi. Wah, luar biasa sekali ya Kak Windy. Sudah terlihat sangat kompeten dan mengaplikasikan ilmunya gitu langsung ke lapangan. Betul begitu ya Kak Windy ya? Wah, amin nih Kak kalau dibilang kayak gitu. Semoga hari ini juga bisa memberikan informasi ya kepada sobat sehat semua. Betul. Demikian Sobat Sehat, sebelum kita mengobrol lebih jauh terkait judul kita nih ya Kak, hari ini mungkin seperti yang kita lihat-lihat ya, teman-teman kita masih banyak sekali, bahkan masyarakat umum yang belum mengetahui sebenarnya slogan 4 sehat 5 sempurna itu kenapa sih kemudian diganti dengan pedoman gizi seimbang begitu ya Kak. Mungkin lebih tepatnya bukan diganti ya Kak, tapi slogan 4 sehat 5 sempurna ini disempurnakan kembali. Jadi yang disebut sebagai pedoman gizi seimbang. Itu sebuah ilmu baru juga ya mungkin untuk sobat sehat semua yang ada di rumah, kalau penyebutan lebih tepatnya adalah disempurnakan. Mungkin karena ada komponen yang ditambahkan atau dikurangkan atau mungkin dimodifikasi begitu ya Kak Windy ya. Betul sekali Kak Tika. Nah Kak Windy, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait slogan dan perbedaan dan segala macamnya itu ya Kak, mungkin Kak Windy bisa dijelaskan terlebih dahulu ya terkait gizi seimbang itu sebenarnya apa sih, dan sebenarnya kan untuk membuat makanan yang kita makan itu bisa dikatakan bergizi seimbang itu kan kita butuh yang namanya pedoman atau acuan begitu ya Kak Windy ya. Dan salah satunya yang mungkin dulu sering didengar oleh masyarakat adalah 4 sehat 5 sempurna itu. Mungkin boleh tolong dijelaskan Kak gizi seimbangnya dulu. Oke, mungkin kalau untuk gizi seimbang sendiri, itu kalau misalnya kita ambil dari Kemenkes ya Kak, gizi seimbang itu merupakan susunan pangan yang terdiri dari jenis dan jumlah zat gizi yang sesuai nih Kak untuk kebutuhan kita sebagai individu. Nah tapi nggak cuma jenis dan jumlahnya aja, itu juga mencakup keanekaragaman pangannya, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik, dan memantau berat badan untuk mencegah kita dari masalah-masalah gizi, baik itu kekurangan, kelebihan, atau defisiensi zat gizi mikro gitu Kak. Nah sebelum mungkin kita ngobrol lebih lanjut nih Kak ya tentang mungkin perbedaan dari slogan tersebut dengan yang sekarang ada, mungkin boleh tolong dijelasin dulu Kak, gizi seimbang itu sebenarnya apa sih Kak? Karena yang kita tahu kan ya Kak ya, gizi seimbang itu kan ya udah gimana seseorang itu memenuhi satu makannya dalam satu waktu supaya gizi seimbang. Padahal banyak yang belum mengetahui bagaimana sih sebenarnya pedoman atau acuan yang bisa dikatakan kemudian makanan kita itu bergizi seimbang begitu ya Kak Windy. Oke, kalau dari pengertian gizi seimbang sendiri ya Kak, ini menurut Kemenkes, jadi gizi seimbang itu adalah susunan pangan yang terdiri dari zat gizi dengan jenis dan jumlahnya yang cukup gitu Kak. Jadi nggak cuma jenisnya aja, tapi kita juga harus memperhatikan jumlahnya. Nah, di luar itu juga masih ada nih yang mencakup dari si gizi seimbang sendiri. Itu ada keanekaragaman pangannya, ada pola hidup bersihnya, kemudian ada aktivitas fisik, dan yang terakhir adalah memantau berat badan secara teratur. Buat apa sih Kak? Itu agar kita bisa tercegah gitu dari masalah-masalah gizi yang ada di Indonesia, baik itu kekurangan, kelebihan, atau defisiensi zat gizi mikro gitu Kak. Wah ternyata benar ya Kak, sebenarnya gizi seimbang sendiri cakupannya sangat luas begitu ya Kak. Bukan hanya dari konsumsi makanan semata, tapi juga dari aktivitas fisik mungkin dan pola hidup masyarakat itu sendiri gitu ya Kak Windy. Nah Kak Windy, setelah kita tahu ya tadi itu sebenarnya gizi seimbang apa, mungkin kita bisa nih Kak sekarang mengulik tentang slogan 4 sehat 5 sempurna dan
pedoman gizi seimbang sendiri. Nah, mungkin Kak Windy boleh tolong dijelasin kali ya. Sebenarnya apa sih alasan dari penyempurnaan dari slogan yang dulu ada disebut 4 sehat 5 sempurna kemudian menjadi pedoman gizi seimbang itu sendiri, Kak? Oke, mungkin ini bicara soal sejarah sedikit ya Kak. Dulunya kan kita kenal yang namanya slogan 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang tuh udah disempurnakan nih jadi pedoman gizi seimbang. Kenapa sih? Karena si pedoman edisi slogan 4 sehat 5 sempurnanya ini tuh dirasa sudah tidak relevan gitu Kak dengan permasalahan gizi dan kehidupan di zaman sekarang. Makanya perlu disempurnakan kembali yang menjadi pedoman gizi seimbang. Awalnya tuh disebut sebagai Basic 4, kemudian diganti jadi Nutrition Guide for Balanced Diet atau 13 pedoman umum gizi seimbang di Indonesia. Tapi karena mungkin kurang disosialisasikan ya Kak, jadi kurang banyak nih masyarakat yang tahu, dan masyarakat tuh masih menganggap bahwa si slogan 4 sehat 5 sempurna ini masih berlaku loh ternyata di negara kita ini. Nah, akhirnya karena hal itu, dari Direktorat Bina Gizi Kemenkes RI mengadakan suatu konferensi. Nah, di konferensi itulah akhirnya si slogan 4 sehat 5 sempurna disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang gitu, Kak. Luar biasa sekali ya Kak, ternyata memang alasan dari penyempurnaan ini tuh bukan main-main, tapi sangat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini yang memang sudah sangat heterogen, dari mulai kegiatan dan bahkan makanannya ya Kak Windy ya, udah sangat macem-macem gitu ya. Mungkin setelah kita tahu tadi sejarahnya, kira-kira sebenarnya kapan sih Kak kemudian 4 sehat 5 sempurna itu diketuk palu untuk diubah menjadi si pedoman gizi seimbang itu sendiri? Ketuk palunya itu ya Kak, itu di tahun 2014. Mungkin lebih sahnya itu dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Mungkin sobat sehat di rumah juga bisa ya Kak langsung mengakses Permenkes itu sendiri. Nah, setelah kita tahu ya Kak alasannya, mungkin kita juga bisa ngobrol nih, sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan mendasar dari slogan 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang itu sendiri? Oke, kalau dari perbedaan mendasarnya tuh ada 4 poin nih Kak. Mungkin bisa dilihat di poster yang warna biru itu yang di dekat Kak Tika ya. Apa sih bedanya 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang? Ada poin yang pertama itu ada dari penekanan pesannya Kak. Kalau di pedoman 4 sehat 5 sempurna itu kan cuma ditekankan kita harus mengonsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan 5 susu sebagai penyempurnanya. Sedangkan kalau di pedoman gizi seimbang itu lebih luas cakupannya Kak. Jadi ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur, buah, dan bahkan gula garam lemak juga termasuk gitu Kak. Kemudian poin yang kedua ada di susu. Kalau di 4 sehat 5 sempurna, susu itu termasuk ke dalam bagiannya, jadi 5 penyempurnanya itu. Sedangkan kalau di pedoman gizi seimbang, si susu ini masuk ke dalam sumber protein dan mineral. Jadi peran susu itu bisa loh sebenarnya digantikan dengan sumber protein dan mineral lainnya. Kemudian poin yang ketiga ada porsi. Kalau di 4 sehat 5 sempurna kan tidak menjelaskan ya berapa banyak sih porsi makanan yang harus saya makan, berapa banyak sih porsi buah yang harus saya makan dalam sehari. Tapi di pedoman gizi seimbang itu dijelaskan dengan rinci berapa banyak sih porsinya dalam sehari. Kemudian poin yang terakhir adalah air minum. Kalau di 4 sehat 5 sempurna itu tidak menjelaskan tentang air minum, sedangkan di pedoman gizi seimbang itu dijelaskan bahwa kita sebagai manusia tuh harus mengonsumsi air minum minimal 8 gelas per hari. Tapi ada juga nih Kak, bukan cuman perbedaannya aja, karena tadi disebutnya disempurnakan, jadi ada sesuatu yang berbeda di pedoman gizi seimbang. Ada penambahan yang namanya 4 pilar gizi seimbang. Jadi ada menambahkan keanekaragaman pangan, kita harus memperhatikan nih keanekaragaman pangan yang kita konsumsi. Nggak cuman nasi aja gitu, tapi ada yang lain. Terus yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat, contohnya mencuci tangan. Kemudian yang ketiga ada melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir adalah memantau berat badan secara teratur untuk menjaga berat badan kita tuh ada di rentang normal gitu Kak. Wih, benar ya, ternyata kesan atau kalimat disempurnakan tuh memang sesuai gitu ya dengan perubahan dari slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang itu sendiri ya Kak Windy, karena memang banyak sekali yang kemudian disempurnakan. Nah, mungkin tadi juga di-mention ya sama Kak Windy bahwa di 4 sehat 5 sempurna itu sendiri pun isinya hanya terutama ya kayak nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan penyempurnanya adalah susu ya Kak. Kalau di pedoman gizi seimbang itu sendiri Kak, kira-kira isi pesan utamanya itu apa sih Kak?
Oke, kalau di pedoman gizi seimbang itu isi pesannya ada 10, makanya sering disebut sebagai 10 pedoman gizi seimbang. Nah, ini juga ada nih Kak, di sini poster yang warna kuning ini. Mungkin nanti Sobat Sehat juga bisa mengakses di internet ya Kak. Ini karena dari Kemenkes gitu Kak. Untuk ada 10 pedoman, yang pertama adalah kita harus membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Mungkin kalau masyarakat luas taunya makanan pokok tuh nasi. Tapi ternyata nggak cuma nasi loh, ada banyak, ada jenis ubi-ubian seperti singkong atau kentang, ada jagung, ada roti, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pedoman yang kedua adalah kita harus membatasi panganan manis, asin, dan berlemak. Mungkin lebih sering terdengar sebagai batasi konsumsi GGL. Kalau gula itu kita harus membatasi konsumsinya 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, dan lemaknya 5 sendok makan per hari. Kemudian untuk pedoman yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Nah, kita tuh sebenarnya kurang lebih ya Kak, harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Diusahakan gitu. Aktivitas fisiknya nggak usah yang berat-berat gitu, kayak mungkin jalan santai, jogging, bersepeda, atau senam-senam ringan di rumah gitu Kak. Yang penting ada aktivitas fisik yang kita lakukan gitu. Betul. Kemudian untuk pedoman yang keempat adalah membiasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Contohnya ada ikan-ikanan, ada daging ayam, dan juga daging sapi. Kemudian untuk poin yang kelima, itu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini tuh merupakan salah satu bentuk implementasi dari 4 pilar gizi seimbang itu, yang terutama adalah perilaku hidup bersih dan sehatnya. Kemudian untuk poin yang keenam adalah membiasakan sarapan pagi. Nah, ini nih yang biasanya suka di skip ya oleh kita sebagai mahasiswa, tapi ternyata itu penting loh sebenarnya untuk dilakukan. Kemudian untuk pedoman yang ketujuh adalah membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Tadi juga udah sempat saya singgung sedikit ya Kak, kalau kita tuh minimal konsumsi air putih 8 gelas per hari. Untuk poin yang kedelapan adalah banyak makan buah dan sayur. Jumlahnya berapa banyak sih yang disebut banyak itu? Sebenarnya untuk konsumsi rata-rata itu, ini berdasarkan pedoman gizi seimbang juga, untuk konsumsi buah itu 2-3 porsi per hari, sedangkan untuk konsumsi sayurnya 3-4 porsi per hari. Dan ini juga kita harus beragam gitu, buah dan sayurnya nggak cuman itu-itu aja gitu, biar semua zat gizinya tercukupi di tubuh kita. Kemudian untuk poin yang ke-9 adalah membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Kenapa sih kita harus baca label ini? Karena di label pangan itu kan ada banyak informasi ya Kak, yang menjelaskan tentang makanan yang kayak saya konsumsi ini isinya apa sih? Apakah nanti akan membahayakan tubuh saya atau mungkin lebih bermanfaat bagi tubuh saya? Nah, mungkin informasi yang biasanya kita lihat itu ada kayak komposisi pangannya apa, terus tanggal kadaluarsanya kapan, sama kandungan zat gizinya berapa sih gitu kan. Mungkin nanti dengan melihat label pangan itu kita bisa lihat nih, oh saya harus banyak makan makanan ini nih, atau kebalikannya kayak oh makanan ini kayaknya harus saya kurangin deh gitu. Kemudian untuk poin yang terakhir, pedoman yang ke-10 itu kita harus selalu mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan yang kita terima gitu Kak. Wah, luar biasa, memang sangat banyak sekali, tapi cukup mudah dipahami ya Kak. Bahkan Kemenkes pun sudah mengeluarkan 10 pedoman ini dengan tampilan yang menarik sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah juga. Karena sudah kita dijelaskan juga oleh Kak Windy ya, Sobat Sehat semuanya, kalau isi dari pedoman itu memang lebih lengkap dari mulai jenis, jumlah, dan bahkan porsiannya pun sudah diatur, sehingga kita sebagai masyarakat awam sendiri sudah bisa langsung mengerti gitu kayak ya, kita tuh gizi seimbang itu harus gimana sih. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol yang cukup panjang tadi ya Kak Windy, mungkin boleh nih Kak Windy sampein pesan ke Sobat Sehat semua yang ada di rumah dan lagi nonton. Kira-kira pesannya apa nih Kak? Oke, untuk Sobat Sehat semua yang sedang menonton episode podcast kali ini, mungkin pesan dari aku adalah kita harus nih menerapkan pedoman gizi seimbang ini. Kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, beragam, sehat, dan aman. Terus kita juga perlu nih mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, melakukan aktivitas fisik, kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir adalah memantau berat badan secara teratur. Kenapa sih kita perlu melakukan itu semua? Apakah itu penting gitu untuk kita? Tentu penting ya Sobat Sehat, karena dengan melakukan itu bisa membantu kita agar menjadi tetap sehat. Kalau misalnya kita sehat, maka produktivitas kita bisa bertambah nih. Dan mungkin pesan yang terakhir adalah ada quotes yang bunyinya kayak gini, "You are what you eat." Wah, luar
luar biasa. You are what you eat, atau yang biasanya disebut kalau orang gizi bilang itu apa yang kamu makan adalah dirimu, begitu ya Kak Windy. Luar biasa Betul. sekali sesi kita hari ini bersama Kak Windy. Terima kasih banyak Kak Windy sudah hadir. Dan semoga kita bisa berjumpa di episode selanjutnya, mungkin nanti ada ya Kak ya. Terima kasih banyak juga Kak Tika sudah diundang di episode podcast kali ini. Baik, demikian episode podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.